tidak ada pelecehan seksual. Karena tidak ada saksi manapun yang berhasil disebutkan oleh Ibu Putri maupun pengacaranya yang melihat ada dugaan pelecehan seksual. Ya disuruh jongkok lah gitu istilahnya Bang, gitu informasinya. Joshua aja. Joshuanya. Siapa yang suruh jongkok? Ya si informasi dari Barada ini ya si bosnya Tasang di sana. Gitu. Terus jongkok dieksekusi ketika jongkok itu. Ya katanya di apa dulu rambutnya gitu. Terbongkar, ini posisi Putri Chandrawati saat penembakan Brigadir J yang diperintah Irjen Verdi Sambo. Ternyata Putri juga ada di dalam rumah, tepatnya di sini. Namun sebelum kita bahas, admin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang masih mengikuti channel kami, dan kami akan terus menyajikan berita update untuk kalian setiap harinya. Selama ini, keluarga Brigadir J mengetahui bahwa anaknya adalah ajudan kesayangan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Namun kenyataannya Yosua pulang dalam keadaan meninggal dunia akibat dihabisi oleh Verdi Sambo sendiri. Tak hanya itu, ternyata Putri saat itu juga berada di dalam rumah. Lalu apa sebenarnya yang terjadi hingga menewaskan Brigadir J? Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengumumkan tersangka baru kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di Mabes Polri pada Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022, sore. Irjen Verdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J. Tim Sus telah memutuskan Saudara FS sebagai tersangka, kata Kapolri. Menurut Kapolri, pemeriksaan tim Sus tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim Sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia. Saudara E atas perintah Saudara FS, Saudara E telah mengajukan JC dan ini yang membuat peristiwa semakin terang, jelas Kapolri. Sampai saat ini, tim penyidik tim khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J di Duren 3, Jakarta Selatan. Pasca penetapan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, beredar foto Putri Chandrawati yang mengenakan seragam bayangkari berwarna pink dan sedang tersenyum ke arah kamera handphone yang Brigadir J pegang untuk berfoto. Terlihat dalam foto tersebut, Putri Chandrawati memegang tangan Brigadir J di sampingnya. Ada 2 ajudan lain yang ikut berfoto. Diketahui, foto yang beredar itu bertepatan dengan perayaan HUT Polri tanggal 1 Juli tahun 2022. Dalam foto tersebut, terlihat juga sosok Bribka RR atau Ricky Rizal yang kini resmi menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Namun, banyak yang mempertanyakan dalam foto tersebut Putri justru tampak lebih dekat dengan Brigadir J dibandingkan dengan ajudannya sendiri, Bribka RR. Di sisi lain, pengacara Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan bahwa motif pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo diduga bukan disebabkan pelecehan seksual. Pasalnya, keluarga Yosua bilang Brigadir J adalah anak kesayangan Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Lalu apa motif sebenarnya? Hingga kini motif pembunuhan Brigadir J masih menjadi teka-teki. Pengacara Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengatakan bahwa menurut kedua orang tua almarhum, anaknya ini paling disayang oleh Verdi Sambo dan Putri Chandrawati dan seringkali diperlakukan seperti anak sendiri. Pihaknya menduga akibat Brigadir J menjadi sosok kesayangan Putri dan Verdi Sambo sehingga menimbulkan rasa iri dan cemburu dari para ajudan lain, sehingga terjadilah pengaduan yang salah. Saat Irjen Verdi Sambo habisi Brigadir J, ternyata Putri Chandrawati ada di dalam rumah. Muhammad Burhanuddin selaku pengacara Baradae mengungkapkan detik-detik sebelum penembakan Brigadir J. Saat itu Irjen Verdi Sambo yang berada di TKP memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J dalam posisi jongkok. Pada saat di TKP, mereka berempat sudah di dalam dan Ricky disuruh panggil Yosua. Begitu masuk di TKP, kemudian disuruh jongkok, Brigadir J. Informasi dari Baradae yang suruh Brigadir J jongkok adalah si bosnya, ia seorang atasannya di sana, Verdi Sambo, beber pengacara Baradae, M. Burhanuddin di acara Indonesia Lawyers Club. Jadi, ia sebutkan, yang berada di dalam tempat kejadian itu termasuk Brigadir J dan yang lainnya saat ini sudah jadi tersangka semua. Namun, Ibu PC pada saat kejadian ada di dalam tetapi bukan di tempat kejadian melainkan berada di dalam kamar. Burhanuddin menambahkan, dari informasi yang didapatnya,
di dalam tempat kejadian tersebut ada Ferdi Sambo, FS, Ricky, Baradae dan almarhum Yosua. Selanjutnya, saat disinggung apakah Brigadir J dieksekusi saat jongkok, pengacara Baradae itu beberkan, sebelum dieksekusi, rambut Brigadir J sempat dipegang, lalu Baradae diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosua. Katanya, Baradae, diapakan dulu rambutnya, Brigadir J, gitu. Lalu Baradae diperintahkan untuk menembak, woi tembak, tembak, tembak gitu, ungkap M. Burhanuddin. Kemudian, ketika ditanya siapa yang pegang rambut Brigadir J, Burhanuddin katakan si bosnya, Ferdi Sambo, yang pegang rambutnya Brigadir J, dengan pengertian rambut Brigadir Yosua dijambak. Namun, ia tegaskan untuk proses selanjutnya tidak diceritakan lagi oleh Baradae. Sambungnya menuturkan, pelaku yang menembak sudah dituangkan di BAP dan saat ini sedang dalam penyelidikan pada saksi satu lagi. Ia juga berasumsi jika sudah dapat keterangan dari saksi satu lagi, bisa jadi nantinya dapat ketahuan yang menembak satu orang atau dua orang. Nah, ia sebutkan, sementara ini yang dipublish pelaku penembakan Brigadir J hanya satu orang, yakni Baradae, dan hal itu menurut pengakuan Baradae yang menjadi penembak pertama. Dia, Baradae, bilang ada. Tapi dia belum tuntas juga, kata Burhanuddin saat ditanya apakah ada orang lain yang menembak Brigadir J selain Baradae. Cuman dia, Baradae, bilang, dia orang pertama yang disuruh nembak, dia 3 kali menembak, tuturnya. Selanjutnya, disinggung tentang Baradae mengetahui motif perintah penembakan itu. Dirinya katakan, Baradae belum buka suara soal itu. Cuma dia hanya bilang ada peristiwa yang dari Magelang. Cuma itu aja dia bilang gitu. Pungkasnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari yang namanya salah dan dosa.